Jadi kemarin aku lihat videonya Neo Japan ya, yang ngetuk-ngetuk rangka motornya produksi Honda Jepang sana. Rangkanya itu ternyata keras men, dan setelah tak cari-cari, ternyata itu adalah Scotec 50cc yang namanya adalah Honda Today. Padahal ini tuh masuknya kelas motor murah ya, tapi tetap rangkanya itu dibuat keras. Aku jadi mikir ya, kenapa ya di Indonesia padahal sama-sama Honda, tapi standar penggarapan produknya dengan yang di Jepang sana itu berbeda. Suaranya tebel. Itu coba pakai batu. Suaranya lain, bukan tang. Ini juga nih ada ini Honda Scoop. Yamaha ini. Enggak jadi gue. Vario 160. Bisa buat ronda dan jual bakso. Padahal kalau aku lihat di websitenya produk Honda di Jepang sana, harganya itu ternyata tidak jauh beda loh sama produk kita. Contohnya Honda ini, harga di website resminya itu mulai 217.800 yen, yang kalau dikurskan ke rupiah jadinya 22 juta sekian. Lalu Honda ini, Giorno, yang lagi hype ya, karena sudah dirilis di Thailand dan kabarnya akan dirilis juga di Indonesia dengan nama Stylo. Harganya mulai 209.000 yen, yang kalau dikurskan ke rupiah jadinya 21 juta sekian. Ya ini mungkin varian yang berbeda ya dengan yang akan diluncurkan di Indonesia nanti. Tapi intinya adalah secara harga antara Honda Jepang dan Indonesia, harganya itu ya kurang lebihnya sama. Lalu kenapa kok secara kualitas yang di Indonesia itu kayak diturunkan? Ada juga PCX ya, yang harganya di Jepang itu 363.000 yen, yang kalau dikurskan ke rupiah itu sekitar 37 juta sekian. Ya lebih mahal sih dari sini, tapi kurang lebihnya masih sama lah ya. Apalagi PCX yang ada di Jepang, fiturnya mungkin berbeda. Oh ya, sebagai informasi, ini berita yang membanggakan. PCX ini buat pasar Jepang, yang buat AHM loh, termasuk juga yang ada di Thailand. Beat di Malaysia itu yang bikin juga AHM, termasuk juga Vario. AHM sendiri produknya itu sudah diekspor ke berbagai negara ya, termasuk di Eropa bahkan sampai ke Brasil. Jadi teman-teman nanti kalau pas main ke Brasil jangan kaget ya kalau ketemu Ronaldo sama Ronaldinho boncengan naik PCX. Ya karena PCX itu memang sudah diekspor ke sana. Nah lalu pertanyaannya gini ya, produk Honda AHM kan sudah diekspor kemana-mana. Apakah yang di Vietnam, Malaysia, Thailand dan lain-lain ada juga kasus rangka patah di sana? Karena secara produknya kan sama dari AHM, rangkanya juga ISAF juga. Lalu, kenapa sih kok produksi Honda di Indonesia itu tidak seberkualitas dengan Honda yang ada di Jepang? Bahkan dengan Honda yang ada di Indonesia versi yang dulu, itu lebih bagusan yang dulu. Kenapa yang sekarang itu malah kualitasnya menurun? Dan tentang rangka ISAF ini nih, kenapa ya kok ada kesan bahwa YLKI atau Kemendak atau lembaga apapun itulah ya perwakilan pemerintah kok agak melindungi AHM ya? Karena sampai sekarang intinya mereka itu kan belum diminta recall kan? Apa nggak malah itu secara tidak langsung dalam tanda petik mengizinkan kalau kualitas Honda di Indonesia itu semakin lama semakin menurun tidak apa-apa? Kenapa ya kok bisa gitu? Alasan kenapa kualitas Honda di Indonesia itu menurun adalah ini bukannya membenarkan ya. Ya karena ya ujung-ujungnya ya bakalan laku. Produk sepeda motor Honda di Indonesia itu sudah disesuaikan dengan selera lokal. Loh, maksudnya? Ya pasar di Indonesia itu unik. Faktor yang mempengaruhi orang membeli motor di Indonesia itu adalah karena modelnya keren, baru, sama harganya. Untuk harga, konsumen terbantu dengan hadirnya sistem kredit. Coba deh teman-teman perhatikan. Jika ada motor baru ya, yang bahkan mungkin itu hanya modelnya saja, mesinnya mah sama aja, kita itu sudah seneng loh, laku, rame, jadi hype. Bahkan jika dijual dengan harga yang lebih agak mahal pun juga akan tetap laku. Soal kualitas, teknologi, kadang kita itu tidak terlalu mempertimbangkan dengan seksama. Apalagi kalau mereknya Honda, udah percaya aja. Jadinya ya produsen merasa buat apa kan produksi yang kualitasnya bagus jika ujung-ujungnya bakalan susah buat dijual murah. Apalagi ini fakta, kita itu sudah biasa atau dibiasakan untuk ganti motor tiap beberapa tahun. Bahkan di kabupaten-kabupaten dengan makin mudahnya orang itu memiliki motor sampai bisa menggusur kedikdayaan angkutan. Karena dulu orang kemana-mana itu kan naiknya angkutan kan. Tapi dengan adanya sistem kredit motor, meski bunganya gede, ada keuntungan yang didapat saat seseorang itu memiliki motor sendiri.
Ya meskipun ini kembali ke masing-masing ya. Ada orang yang senang beli cash, tapi banyak juga, ini fakta, orang-orang terbantu gara-gara ada sistem kredit. Tapi aku pernah menghitung ya, kredit pun dalam beberapa keadaan itu adalah pilihan yang bagus loh. Misalnya nih, ada fresh graduate, dapat kerja, gajian. Lalu daripada ia naik angkutan terus setiap hari keluar uang, ia lebih memilih untuk kredit motor daripada duit habis kan buat naik kendaraan umum. Setidaknya 3 tahun kemudian pasca kreditnya selesai, ia bisa punya aset kan, punya motor. Uang gajinya itu tidak habis percuma. Lagian sekarang itu kan nggak aneh ya kalau kita lihat di dalam keluarga yang ekonominya biasa, tidak mesti kaya ya, motornya itu ada banyak. Bapaknya punya sendiri, ibunya punya sendiri, anaknya 2, 1 SMP, 1 SMA, dua-duanya punya sendiri. Lah gimana? DP 700.000 sudah bisa bawa pulang motor baru. Produk kurang mutu, mau protes juga jadi minder kan? Terus pertanyaannya gini ya, kalau misalnya kualitas kendaraan roda 2-nya itu menurun terus, jika kemudian ada masalah, apa nggak takut itu produsennya disuruh recall? Nah kan, ini nyambung kan dengan videoku yang kemarin, karena salah satu alasan kenapa Honda belum berinisiatif melakukan recall yaitu karena konsumen di Indonesia itu terlalu santai, permisif, pemaaf, rusak pun nggak apa-apa, dan masalahnya Honda tahu itu. Makanya AHM itu kayak santai juga kan, ngasih produk yang menurun kualitasnya ke konsumen. Recall itu memang horor ya bagi produsen, dan jelas itu akan dihindari karena akan menghabiskan uang. Tapi AHM itu di satu sisi ia tahu konsumen di Indonesia itu santai, dan di satu sisi lainnya dia tahu kalau posisinya di Indonesia itu kuat untuk dimaafkan kalau produknya bermasalah. Lain cerita di luar negeri, ada kasus recall yang sangat terkenal ya dan bikin bangkrut perusahaannya, yaitu airbag Takata. Dan ini benar-benar fatal ya, produsen mobil yang menggunakan airbagnya Takata jadi terkena imbasnya. Padahal Takata itu kan pihak ketiga, bukan dari pabrikan langsung. Jadinya produsen mobil yang pakai airbagnya Takata kena getahnya, ikut memperbaiki, ikut kena citra buruknya, dan ikut merugi. Sebenarnya ini kasus cukup mengerikan ya karena banyak menimbulkan korban jiwa. Tapi kalau tak bahas di sini ya nggak cukup waktunya. Atau ada yang tertarik nih kalau aku bahas di video sendiri? Silahkan komen ya. Pada kasus recall lain masih di Amerika, Ford Pinto, desain tangkinya itu mengalami kesalahan sehingga kalau ditabrak dari belakang, tangkinya bisa langsung meledak. Nah, Ford itu awalnya ngeles ya, apalagi kesalahannya kan itu ketika ditabrak dari belakang. Ya di mana-mana mobil itu kalau ditabrak ya pasti akan menimbulkan dampak kan. Dan Ford itu memilih untuk membayar para korban daripada melakukan recall. Ya karena bayar denda itu lebih murah kan daripada recall. Tapi ya ujung-ujungnya pada akhirnya Ford tetap melakukan recall. Kenapa? Ya karena diminta oleh lembaga perlindungan konsumen yang ada di sana. Bahkan meskipun ia perusahaan dalam negeri, sumbangsi pajaknya ke negara itu juga tentu gede. Tapi ya Ford itu tetap diminta buat melakukan recall karena kesalahan desain produksinya. Ya karena di sana itu lembaga perlindungan konsumennya itu powerful, regulasinya ketat, konsumennya itu benar-benar dilindungi, hanya itu dihargai. Nah, apakah hal yang seperti itu juga terjadi di Indonesia? Lembaga perlindungan konsumen kita, YLKI, ataupun lembaga lainnya ya, itu tentu sudah bagus ya membela hak konsumen. Tapi dari fakta di lapangan, rangka ISAF ini yang ternyata banyak bermasalah, banyak yang patah, hingga sampai sekarang AHM itu belum melakukan recall. Nah, lalu ini menarik nih. Kenapa sih kok ada kesan lembaga perlindungan konsumen atau apapun lembaganya itulah ya, kok seperti malah lebih memilih membela produsen? Apa ya alasannya? Alasan yang pertama ya karena AHM itu menguntungkan. Berapa banyak coba hasil dari pemungutan pajak yang disetor AHM ke negara? Dari penjualan di dalam negeri aja itu sudah sangat besar loh, apalagi ditambah ekspornya. Ya karena ekspor AHM itu kan di banyak negara kan, jadinya ya pemasukan ke negara besar juga. Selain itu, AHM juga mempekerjakan banyak sekali tenaga kerja. Jadi pemerintah, andaikan dengan melakukan recall itu merusak stabilitas AHM, apalagi kok sampai bikin bangkrut, tentu pemerintah sendiri yang bakal ikut dirugikan. Pemasukan negara berkurang. Selain itu juga akan terjadi PHK massal juga, bikin pemerintah repot kan.
Selain itu juga menjaga iklim investasi. Apa coba kata calon investor yang tahu ketika pemerintah tidak berpihak kepada produsen? Apalagi kasus Rangka ISAF ini kan katanya masih abu-abu kan ya. Di satu sisi pihak AHM bersikeras ini bukan kesalahan kami, hasil tes kami bagus. Juga dia itu kayak lihat no di luar negeri. Kami kan juga ekspor, kami juga jual motor ini dengan Rangka ISAF ke Malaysia, ke Thailand, ke Vietnam, dan ke banyak negara lainnya. Tapi mereka itu kan baik-baik aja, nggak heboh kayak yang ada di Indonesia. Jadinya ya pemerintah nggak salah juga kalau melindungi. Ini aku bukan memaklumi ya, tapi sekedar menganalisis alasan kenapa sih kok sampai sekarang kasus Rangka patah ISAF ini kok belum ada solusinya. Nah kalau sudah kayak gini nih kasus ISAF ini kan jadi kayak terus ngambang kan. Satu, konsumen di Indonesia itu nggak gampang protes. Dua, produsen tidak berinisiatif melakukan recall. Yang ketiga, dari pemerintah lewat lembaga perlindungan konsumen atau apapun itulah ya, juga kayak tidak memaksa pihak produsen untuk bertanggung jawab. Jadi ya bakalan kayak terus ngambang gitu kan. Atau kalau menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar ya. Saat ini sih mungkin ya para petinggi AHM itu sedang menyusun strategi gimana sih menyikapi Rangka ISAF yang bermasalah ini. Karena klarifikasinya yang kemarin malah jadi bulan-bulanan publik, disalahkan karena dianggap tidak menjawab permasalahan. Kedua, bisa sih mengandalkan lembaga perlindungan konsumen atau lembaga apapun itulah ya untuk terus berpihak kepada AHM. Tapi ya sampai berapa lama lagi? Karena berita tentang Rangka ISAF ini itu makin rame loh. Juga kasus Rangka patah belum berhenti kan memakan korban. Belum lagi di YouTube tuh juga sudah banyak diungkapkan oleh para ahli hukum bahwa tuntutan perseorangan itu bisa dilakukan. Artinya secara perseorangan dengan bantuan pihak hukum orang bisa menuntut pihak AHM. Jadi kalau rangka yang patah suruh beli rangka baru itu salah. Honda harusnya merecall semua produknya. Jadi jelas dari pihak AHM ini adalah hal yang mesti harus diselesaikan. Tidak bisa didiamkan berharap publik lupa. Di sisi produsen sih tentu berharap ya tidak usah recall lah ya, karena efeknya itu akan banyak sekali menguras biaya. Sementara kalau dari pihak konsumen, kalau aku lihat ya, tuntutannya itu sebenarnya juga agak neko-neko kok. Cukup minta diperbaiki aja rangka yang patah atau bermasalah tadi. Karena ya memang itu kan adalah hak pembeli motor dapat rangka yang bagus. Lalu juga bagi pengguna yang belum bermasalah tapi rangkanya sudah karatan, yang mereka tuntut itu juga sewajarnya, yaitu pengecekan dan AHM itu melakukan pencegahan kayak misalnya dikasih anti karat atau apapun lah ya, itu yang intinya menjamin bahwa rangkanya itu akan kuat di kemudian hari. Intinya sih konsumen itu menuntut sesuatu hal yang memang harusnya menjadi haknya, tidak neko-neko. Ya mungkin bisa diambil jalan tengahnya lah ya, karena sekali lagi konsumen di Indonesia itu kan santai. Tapi kan ya jangan kan sikap konsumen yang empuk itu, serba maklum itu kemudian malah disepelekan. AHM tentu boleh ya melakukan inovasi, tapi juga jangan produk inovatifnya jika dirasa belum sempurna sudah berani untuk dirilis. Dari tim riset and development sudah oke, rangka itu sudah dihitung sudah baik, ketika diproduksi kurang teliti, nggak sesuai, sehingga timbul karat, bikin keropos yang berujung rangkanya patah. Karena rangka ISAF ini kalau dilihat dari historisnya kan awalnya dia dipakai di Honda Genio kan tahun 2019. Sudah benar itu dipakainya di satu model dulu. Kemudian diuji lapangan, dites bagaimana hasilnya rangka itu dapat bertahan dalam kondisi real di lapangan. Ya lewat jalan berlubang, ya kena hujan, ya saat tinggal di daerah pesisir. Pokoknya kondisi real lapangan lah. Tapi nyatanya belum sudah terburu-buru dipasangkan juga ke Beat, ke Scoopy, ke Vario. Aduh, pas ada masalah pusing kan. Andaikan ya AHM itu dulu itu mau bersabar ya, kok ternyata rangka ISAF-nya ini bermasalah, kan hanya Genio yang di recall. Rugi-rugi pun nggak banyak kan. Anyway, saat ini sih AHM mau nggak mau memang mesti bertanggung jawab ya, entah bagaimanapun itu bentuknya. Karena masih banyak juga kan produknya itu yang menarik, yang segera akan diluncurkan. Ada Giorno, serta motor listriknya juga. Karena alangkah sangat disayangkan, gara-gara kasus ISAF ini yang nggak tuntas, cara penyelesaiannya, citra Honda di Indonesia itu malah akan makin memburuk. Dengar-dengar penjualan Honda itu malah sudah menurun ya. Coba bagi yang tahu bisa komen di bawah ya. Dan coba deh pihak AHM lakukan klarifikasi lagi yang benar-benar terus terang. Belajar dari yang kemarin yang bilang silikat bukan karat, kan malah jadi bumerang kan, dan bikin AHM itu jadi bulan-bulanan.
Jadinya AHM itu harus sadar kalau konsumen kita itu sudah pinter-pinter. Lagian kalau pakai alasan silikat, Yamaha juga las-lasannya kan ada silikatnya. Tapi kenapa kok rangkanya Yamaha itu ya masih kuat? Jadi ya mending AHM belak-belakan aja lah. Toh para peneliti, pakar itu juga sudah banyak kan yang menganalisis kasus rangka patah ISAF ini. Dan jawaban mereka mungkin bisa membantu peneliti Honda untuk menemukan permasalahannya sebenarnya kan, kenapa kok rangka ISAF ini bermasalah. Anyway, seperti yang aku bilang kemarin ya di videoku ya, andaikan nih AHM itu melakukan recall, paling loh yang datang itu nggak banyak. Wong kita itu kalau motor masih bisa digunakan, ya udah kan digunakan aja. Apalagi seperti klaimnya Honda, rangka yang patah itu sedikit, masih banyak yang bagus. Jadi ngapain kan takut recall? Apalagi nanti sembari recall kan bisa sekalian promo produk terbarunya, Giorno ini atau Stylo atau produk-produknya yang lain. Jadi kan bisa lah sama-sama jalan, sama-sama diuntungkan. Atau kalau menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar ya.